Kasus Menteri Polhukam versus anggota DPR RI masih menjadi isu hangat. Perdebatan bermula dari pengungkapan transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah. Ada banyak hal baru terungkap. Salah satunya tentang alasan sebenarnya Mahfud MD marah-marah dan terkesan terburu-buru serta ngotot ingin mengungkap hal tersebut. Bermula dari Rano Alfat, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang mengaku kaget melihat Menko Polhukam Mahfud MD bertensi tinggi saat menyampaikan paparan terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah. Pasalnya, Rano menilai bahwa biasanya Mahfud MD adalah sosok yang tenang, adem dan selalu bisa menahan emosi. Rano pun sempat menduga bahwa ada sosok berkuasa yang berusaha menutupi kasus transaksi janggal ini, sehingga Mahfud MD mati-matian berusaha untuk mencegahnya. Rano lantas meminta agar Mahfud MD buka-bukaan mengungkap oknum-oknum tersebut. Ayo buka-bukaan aja Prof, paparnya. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD langsung terlihat marah-marah di awal mulai rapat dengan anggota DPR. Saat Mahfud MD diberikan kesempatan menjelaskan, 3 anggota DPR Komisi 3, Arteria Dahlan, Asrul Sani, dan Beni Kaharman, yang sebelumnya terang-terangan menyindir, langsung jadi sasaran. Mantan Ketua MK itu lalu menjelaskan soal kewenangan, pasal, dan undang-undang yang dipertanyakan ketiga anggota Komisi 2 tersebut. Mahfud pun dinilai para netizen seperti sedang memberikan kuliah umum pada satu ruangan DPR yang berisikan anggota Komisi 3. Kita harus fokus apakah yang disampaikan hari ini ada benar tindak pidananya terhadap aliran uang ini. Karena saya dukung Prof. Karena saya lihat apakah yang pertanyaan kedua, Prof mengumumkan ini karena membutuhkan dukungan publik karena ada kekuasaan lain yang di belakang itu yang menghalangi ini dibuka. Nah, makanya Prof sampaikan bahwa saya akan buka-bukaan di DPR. Nah ini memang, wah berarti forum ini menjadi forum kalau berani buka itu hebat kan gitu Prof ya. Saya terus terang sebagai anak muda sangat mengagumi Prof, makanya saat tadi Prof awalnya agak tinggi itu kaget juga, biasa tenang, santai, kok tiba-tiba tinggi, ini ada masalah apa, ternyata mudah-mudahan lagi puasa ya Prof ya. Ya Prof ya, mohon maaf Prof ya. Tapi intinya adalah bahwa saya berharap kita sama-sama mendukung, dan saya yakin bahwa walaupun ada mungkin meyakini bahwa Prof melakukan ini, menyampaikan ini ke publik untuk membutuhkan dukungan publik, karena mitra Prof kan sebagai menteri juga sebetulnya ada Kabar Eskrim, KPK, Kejaksaan itu di bawah Prof. Kalau emang ada persoalan hukum harusnya tinggal ngobrol aja kan, tinggal panggil seperti biasanya kan. Tadi kata Prof kan ada laporan dari semua mitra di kementerian yang langsung bisa nyampaikan ke Prof. Nah untuk itu kalau memang menurut Prof ada kekuasaan lain yang menghalangi untuk membongkar ini, ditolong disampaikan saja Prof. Nah mudah-mudahan sih nggak ada ya. Nah jadi saya berharap yuk kita buka-bukaan saja, karena publik merasa menunggu tidak hanya ribut soal nilai 345 triliunnya, tapi apakah 345 ini uang rakyat yang dimakan oknum-oknum tertentu. Nah itu yang ditunggu publik. Ada kejahatan nggak di sini? Kalau emang cuma arus uang sih ya di Kementerian Keuangan banyak, mungkin ribuan triliun. Demikian Tribun Hot News kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.